Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Aswar dari Prodi Teknik Sipil kelas C. Saya tinggal di Marunda dan saya lulusan dari SMK Negeri 6 Majene. Saya memiliki hobi bermain bulu tangkis. Dan saya mau dikenal di kalangan masyarakat sebagai seseorang yang tetap optimis dalam menjalankan usaha. Sebelum kita masuk kepada materinya, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, yaitu tugas ke-7 tentang konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga salawat yang kita kirimkan dapat kembali kepada kita di yaumul kiamat nanti. Amin. Nah, sebelum saya membahas tentang kewirausahaan, pasti banyak dari teman-teman semua tidak tahu apa itu kewirausahaan. Nah, di tugas ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan. Nah, wirausaha itu terdiri dari dua kata, yang berarti wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha adalah perbuatan amal, bekerja dan berbuat sesuatu. Jadi, pengertian kewirausahaan, jadi arti dari wirausaha itu pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Nah, konsep dasar dari kewirausahaan itu adalah mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru. Membuka dan memperluas lapangan kerja baru merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mendukung adanya pendidikan kewirausahaan yang dapat membantu menangani masalah penciptaan lapangan kerja baru. Pada dasarnya, di alam pembangunan sekarang ini, semua warga negara Indonesia dituntut memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan. Pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi pegawai negeri tampaknya menghadapi keterbatasan kesempatan. Akan tetapi, jika menjadi wirausaha masih terbuka lebar, sebenarnya untuk menjadi wirausaha itu tidak banyak mencakup pengusaha yang bergerak di bidang swasta saja, tetapi berlaku juga bagi mereka yang aktif di perusahaan negara. Untuk menjadi seorang wirausaha atau di dalam bahasa Prancis disebut entrepreneur, harus memiliki persyaratan yaitu harus menjadi seorang perwira di bidang usaha atau bisnis. Jadi, persyaratan untuk menjadi seorang wirausaha itu sebenarnya terletak pada kesediaannya bekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu, sebaiknya kita harus mengetahui dan mengerti bahwa wirausaha itu merupakan pejuang kemajuan yang mengabdi kepada masyarakat dan turut serta mengakhiri ketergantungan kita terhadap negara lain. Nah, peranan wirausaha sangat penting dan menentukan masa depan bangsa dan negara.
Secara umum, wirausaha sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Selanjutnya, agar kita dapat memahami jiwa dan semangat kewirausahaan, terlebih dahulu harus mengetahui pengertian yang berkenaan dengan kewirausahaan dan wirausaha. Nah, kewirausahaan. Kewirausahaan itu berasal dari istilah entrepreneurship, sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur. Nah, definisi entrepreneur, mengurus perusahaan, menciptakan barang baru, merintis perusahaan. Definisi kewirausahaan, proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal jasa dan risiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Suatu proses seseorang pun guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi. Nah, apa saja kegiatan yang bersifat kewirausahaan itu? Yang pertama, menghasilkan produk baru dengan cara baru pula. Kedua, menemukan peluang besar baru dengan menghasilkan produk baru pula. Yang ketiga, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. Yang keempat, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif. Dan yang terakhir, mendorong perilaku eksperimen. Nah, apa tujuan kewirausahaan itu? Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Nah, karakteristik kewirausahaan. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki dalam menjalankan kewirausahaan. Yang pertama, sikap mental. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, tata laksana. Keterampilan, pekerja keras, disiplin, mandiri, realitas, prestatif, komitmen tinggi, tajam naluri bisnisnya, cepat melihat peluang usaha, kreatif, ulet, dan siap pada tantangan, dan ingin mencapai sesuatu. Oke, kita akan masuk ke materi kedua. Tentang konsep kewirausahaan lagi. Nah, apa itu definisi kewirausahaan dan wirausahawan? Secara harfiah, penggalan kata usaha dalam istilah kewirausahaan itu adalah bernotasi effort atau upaya. Sehingga jangan dikonotasikan sebagai bisnis belaka. Ini ada beberapa pendapat dari para ahli. Jiwa dan semangat kewirausahaan tidak hanya harus dimiliki oleh para pengusaha atau businessman saja, melainkan sangat perlu dimiliki oleh profesi dan peran apa saja dalam berbagai fungsi yang berbeda, apakah itu profesi guru atau dosen, murid atau mahasiswa, dokter, tentara, polisi, dan sebagainya.
Secara etimologik, perkataan kewirausahaan entrepreneur berasal dari kata entreprendre, bahasa Prancis, atau to undertake, bahasa Inggris, yang berarti melakukan. Dengan demikian, kewirausahaan bukanlah bakat dari lahir atau milik etnis atau suku tertentu. Kewirausahaan bukanlah mitos, melainkan realistik atau konstruk yang dapat dipelajari melalui proses pembelajaran, pelatihan, simulasi, dan magang secara intens. Secara terminologi, David E. Ray dalam bukunya The First Pocket Entrepreneur tahun 1996 mempresentasikan kewirausahaan sebagai pengetahuan terapan dari konsep dan teknik manajerial yang disertai risiko dalam bertransformasi sumber daya menjadi output yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah, apa itu wirausahawan? Nah, wirausahawan adalah orang katalisator. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan sehingga suatu gagasan bisa terwujud menjadi suatu kenyataan. Mereka menggunakan kreativitasnya untuk senantiasa melakukan pengembangan yang bersinambungan. Wirausahawan adalah seorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha dan pengembangan baru, memperluas dan memberdayakan suatu organisasi untuk memproduksi produk baru atau menawarkan jasa baru kepada pelanggan baru dalam suatu pasar yang baru. Nilai kewirausahaan dalam organisasi bisnis. Entrepreneur dalam dunia bisnis telah banyak dijadikan pilihan bagi sebagian besar pelaku bisnis. Entrepreneur telah dianggap memiliki kemampuan untuk mandiri dan berhasil dan bahkan memberikan peluang kerja bagi orang lain. Dengan berentrepreneur, tidak saja memungkinkan orang dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun di samping itu juga, berentrepreneur akan mendapatkan kebebasan keuangan dan waktu yang cukup untuk melakukan berbagai kegiatan yang mereka sukai bersama teman-teman dan keluarga. Nah, ada beberapa karakter yang paling dibutuhkan untuk mendukung munculnya seorang wirausaha yang berpeluang sukses, yaitu yang pertama daya gerak, seperti inisiatif, semangat, tanggung jawab, ketekunan, dan kesehatan. Yang kedua, kemampuan berpikir, seperti gagasan asli, kreatif, kritis, dan analitis. Yang ketiga, kemampuan membina relasi, seperti mudah bergaul, mempunyai tingkat emosi yang stabil, atau IQ tinggi, ramah, suka membantu, kerjasama, penuh pertimbangan, dan bijaksana. Dan yang keempat, mampu menyampaikan gagasannya, seperti terbuka dan menyampaikan pesan secara lisan atau tulisan. Dan yang terakhir, keahlian khusus seperti menguasai proses. Oke, kita masuk ke materi ketiga. Dan di materi ketiga, tata kelola dan etika bisnis. Nah, berbicara masalah tata kelola bisnis akan selalu berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita ditemukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.
Terkait dengan hal tersebut, etika bisnis terkait dengan keberadaan undang-undang tentang kewirausahaan nasional yang disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha. Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit, dan karyawan. Oke, kita masuk materi keempat. Yaitu Green and Blue Economy. Penerapan Green Blue Economy merupakan upaya memanfaatkan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dan lingkungan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Namun, dalam perkembangannya, antara kegiatan ekonomi dan lingkungan terjadi ketidakseimbangan. Pembangunan ekonomi cenderung mengarah kepada eksploitasi terhadap sumber daya alam. Lingkungan yang semakin rusak sedikit demi sedikit mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Nah, pengembangan konsep green and blue economy dalam pembangunan kewirausahaan. Ada begini ya. Salah satu ancaman dan tantangan, dunia berubah, fenomena perubahan di salah satu bagian dunia atau pada bidang tertentu akan dengan cepat berpengaruh pada fenomena lain atau meluas ke bagian dunia yang lain. Namun perubahan dunia ini juga memberikan peluang pada pembangunan ekonomi nasional bila dikelola dengan baik. Seperti kita ketahui, kondisi lingkungan telah banyak mengalami degradasi, baik karena faktor alam maupun akibat eksploitasi terhadap berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan ekstra untuk mencegah dan menanggulangi persoalan tersebut. Salah satu upaya yang mengemukakan adalah melalui green economy. Nah, apa itu green economy? Green economy merupakan perekonomian yang tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Nah, karakteristik green economy. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh green economy. Yang pertama, ekonomi rendah karbon. Green economy memacu untuk meminimalkan penggunaan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh industri dengan bahan bakar fosil. Gas ini adalah gas rumah kaca yang menghasilkan pemanasan global. Green economy adalah yang tidak menghasilkan karbon. Yang kedua, resource efisien, yaitu efisiensi sumber daya alam yang ada. Contoh sumber daya alam SDA antara lain air, hutan, angin, batu bara, dan lain sebagainya. Ekonomi hijau adalah yang efisien penggunaan SDA-nya. Soal inklusif ekonomi yang berpihak pada masyarakat kebanyakan. Kemudian blue economy. Blue economy adalah ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencarian, pekerjaan, dan kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan perekonomian di Lautan Biru yang luas yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, segala sumber daya lautan bisa tetap terjaga dan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.
Adapun kegiatan ekonomi biru yaitu perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan, dan penanganan limbah. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Yaitu materi terakhir, yaitu personal branding. Kita pasti belum tahu apa itu personal branding. Sabar. Pasti banyak yang belum tahu apa itu personal branding. Nah, personal branding adalah segala sesuatu yang ada pada diri Anda yang membedakan dan menjual, seperti pesan Anda, pembawaan diri, dan taktik pemasaran. Nah, personal branding juga memiliki arti. Di sini ada dua arti. Di sini ada dua pengertian. Saya ambil semua. Personal branding juga adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. 3 elemen utama dalam personal branding. You, promise, relationship. Nah, yang pertama itu you. Apa itu you? Seseorang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah tulisan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik. Dirancang untuk menyampaikan dua hal penting kepada target market, yaitu dan yang kedua, promise. Promise sebuah janji tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal brand itu sendiri. Yang ketiga, relationship. Sebuah personal branding yang baik akan mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Apa sih karakteristik yang dimiliki personal branding? Khas, relevan, dan konsisten. Mengapa begitu penting? Seberapa pentingnya kah personal branding bagi seorang entrepreneur? Dengan pengelolaan personal branding yang baik, maka seseorang entrepreneur akan menjadi acuan pertama atau top of mind dari market. Top of mind adalah saat di mana suatu brand menjadi peringkat utama dalam memori konsumen. Oleh karena itu, bila suatu atau seseorang ingin menjadi pemimpin dan yang paling menonjol di antara para pesaingnya, maka top of mind merupakan hal yang terpenting dan suatu keharusan. Kenapa personal branding penting bagi entrepreneur sukses? Tujuan personal branding adalah supaya bisa mempunyai identitas atau image yang menonjol. Nah, kita mau mulai dari mana? Kita harus mulai dari mana personal branding? Personal branding membutuhkan alat atau media sebagai penyalur pesan atau untuk menyampaikan kepada khalayak luas tentang siapa Anda. Mau jadi apa Anda ke depannya?
kamu mau dilihat apa oleh orang-orang sekitarmu. Begitu. Mulai dari mana personal branding itu? Di status sosial media Anda. Tampilkan hal positif Anda, bukan negatif. Jika negatif, yang tertarik adalah orang-orang atau hal-hal yang negatif. Jadi, Anda akan dikenal publik seperti apa, dan Anda akan menjadi orang-orang luar biasa berikutnya karena kekuatan personal branding Anda. Nah, setelah kita belajar materi ini, kesimpulannya, untuk menjadi seorang wirausaha yang mau sukses, yang luar biasa, butuh keberanian, bertanggung jawab, dan optimis dalam menjalankan usaha tersebut. Sehingga kita bisa menjadi wirausaha yang sukses. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Karena saya adalah manusia biasa. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.